Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan. Alhamdulillah kita bersama dapat melangkahkan kaki kita ke Masjid Raya yang sama-sama kita cintai dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan insya Allah mari kita sama-sama lanjutkan iktikaf kita. Yang belum niat, mari kita niat iktikaf hingga waktu Isya untuk bersama-sama kita bermajlis menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma beliau di hari kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Kahuripan, khususnya pengurus yayasan, pengurus takmir, dan juga para jemaah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan syukur nikmat. Terkait syukur nikmat, alhamdulillah kita bersyukur berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bersama dapat berada di rumah Allah, di tempat yang tentunya penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun merupakan nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dan nikmat itu sangat banyak, dan di dalam muqaddimah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab di dalam muqaddimahnya bahwa nikmat itu terbagi menjadi dua, nikmat zohiron wa batinan. Nah, namun karena memang kitabnya ini sangat ringkas, yang dikenal dengan kitab Bulughul Maram, ini kitab menyangkut terkait dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan hukum-hukum syariah Islam. Kitab ini disyarah, salah satunya penyarahnya itu adalah Al-Imam As-San'ani, masih bermadzhab Syafi'i juga, karena Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mazhabnya Syafi'i dan kitabnya Bulughul Maram, walaupun kitab ini lebih banyak dikaji oleh saudara-saudara kita Muhammadiyah karena memang menyangkut tentang hadis Nabi. Walaupun memang tadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri adalah bermadzhab Syafi'i. Kemudian disarah salah satunya oleh Al-Imam As-San'ani dengan sarah yang dikenal dengan Subulus Salam. Nah, kitab sarah hadis yang disarahi yaitu kitab Bulughul Maram. Maksud dari nikmat zohiron adalah nikmat yang kita anggap sebagai nikmat pada umumnya, yaitu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita. Nah, namun terkait dengan nikmat batinan atau nikmat yang secara batin, di mana bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat yaitu dengan jalan menutup aib-aib kita. Artinya terhalangnya bencana, tertutupnya aib-aib kita atau terhindarnya kita dari fitnah, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga nikmat adalah bisa datangnya anugerah dari Allah kepada kita, atau bisa terhalangnya kita dari berbagai macam musibah. Itu diantara kategori yang dikemukakan oleh As-Sunani dalam mensyarahi kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, dalam hal ini kita akan coba mengulas terkait dengan kategori nikmat dan cara mensyukurinya menurut Al-Imam Al-Ghazali. Nah, tadi di awal saya meminta doa juga dari para jamaah karena ada kabar duka. Pada Jumat lalu telah meninggal guru saya. Itu selama saya kuliah, saya mondok di Pesantren Luhur Sabilus Salam, dan diantara ustadznya atau dikenal dengan dosen di sana ya, karena santrinya itu dikenal dengan mahasantri. Nah, ustadznya dipanggil dengan dosen. Nah, Al-Ustadz Dr. Muslih Idris ini mengampu mata kuliah itu tarikh tasyri, kemudian diantaranya adalah ringkasan Ihya Ulumuddin. Nah, ringkasan Ihya Ulumuddin yang diampu oleh Ustadz Dr. Muslih tersebut diantaranya membahas juga terkait dengan bagaimana nikmat yang dikategorisasi oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dalam kesempatan ini kita juga mendoakan beliau mudah-mudahan di alam barzahnya mendapatkan ridho, ampunan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga. Bahkan kita lihat bagaimana pengulangan salah satu ayat di dalam surah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala mengulangi bahkan sebanyak 31 kali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini diulang berulang-ulang kali sebanyak 31 kali, yang tidak lain adalah mengingatkan bahwa rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada manusia yang tidak lain adalah dan yang memiliki makna tidak terhitung berapa nikmat Allah yang belum pernah kita syukuri, dan tidak terhitung berapa nikmat yang kita kufuri. Sehingga di sini memberikan penegasan kepada kita bahwa kita sebagai umat manusia tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah nikmat itu yang kita syukuri atau nikmat itu yang kita kufuri? Saking kita lalainya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surah yang lain, surah An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya atau kamu tidak dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini lebih eksplisit lagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa apabila kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian rahmat sebagai nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini beberapa hadis dan ayat yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar, itu adalah diantaranya nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Maha Pengasih terhadap hambanya, melebihi kasih sayang ibu itu terhadap anaknya. Hadis ini dikisahkan bahwa ketika Rasulullah SAW dan para sahabat selesai perang, ada tawanan seorang ibu-ibu atau perempuan, dan perempuan tersebut sangat kebingungan mencari anaknya. Saking ibu itu sayang terhadap anaknya, saking cinta terhadap anaknya, ketika ibu itu tidak menemukan anaknya,
maka terlihatlah gerak-gerik yang di luar kontrol, di luar naral, sehingga setiap ada anak di hadapannya, ibu tersebut langsung memangku dan menyusuinya, karena dianggapnya itu adalah anaknya dan itu anak yang harus dia sayangi, harus dia beri ASI. Kemudian Rasulullah SAW di sini memberikan kabarnya bahwa Allah Maha Kasih terhadap hambanya melebihi kasih sayang ibu itu terhadap anaknya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar melebihi rahmat atau kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis qudsi di sini adalah hadis yang makna nya dari Allah dan lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Inna rahmati taghlibu ghadabi, bahwa sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan murkaku. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ganjaran kepada siapa saja yang menjalankan perintahnya, dan sebaliknya akan mengazab hambanya apabila mengingkari perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Namun murka Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya sebetulnya itu merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sayangnya lebih besar daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf ayat 72, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'anjaynahu walladzina ma'ahu birahmatin minna wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu biayatina wa ma kanu mu'minin. Maka kami selamatkan dia, itu Nabi Hud, dan orang-orang yang bersamanya karena rahmat yang besar dari kami, dan kami binasakan sampai akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka bukanlah orang-orang mukmin. Quran surah Al-A'raf ayat 72. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua informasi. Mungkin kalau kita sekilas kita lebih fokus kepada bagaimana orang-orang kafir di zaman Nabi Hud itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Hud dan umatnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian barulah adanya azab Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang kafir. Bahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala mengazab hambanya itu ditangguhkan. Mungkin zaman-zaman Nabi terdahulu ketika suatu umat membangkang atau kafir terhadap Nabi di zamannya, itu langsung diazab. Kita tahu bagaimana Nabi Nuh ditenggelamkan, bagaimana Nabi Lut dikubur hidup-hidup di bumi. Nah, alhamdulillah zaman akhir yaitu umat Nabi Muhammad SAW dengan rahmat terbesar Allah SWT menangguhkan siksa umatnya hingga ia mengalami sakaratul maut atau meninggal dunia. Maka disitulah kita masih mendapatkan kesempatan untuk bertobat, untuk meminta ampun dari segala kesalahan yang telah kita perbuat. Kemudian kita tahu Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat. Di sini Quran surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu Nabi Muhammad SAW melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Di sini sangat banyak para ulama tafsir menafsirkan yang menitik beratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat. Jadi bukan hanya pembawa rahmat, tetapi Nabi Muhammad sendiri adalah rahmat. Jadi Nabi Muhammad sendiri adalah rahmat, anugerah, bahkan di sini lil alamin,
untuk seluruh alam. Alam di sini adalah kuluma siwallah. Kuluma siwallah, setiap sesuatu selain Allah itu adalah alam. Wa kullu alam hadisun, dan setiap alam itu hadis atau baru. Namun para ulama membatasi bahwa alam di sini setidaknya adalah makhluk hidup yang kita kenal. Apakah itu makhluk hidup secara utuh atau terbatas? Misalkan apakah ia manusia, apakah ia hewan ataupun tumbuhan, atau bahkan benda mati, dan juga para makhluk halus ya, apakah itu jin atau bahkan malaikat. Nah, itu semua adalah objek dari datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran itu banyak objeknya, namun terbatas. Misalkan dalam surat An-Nisa ayat 175 itu rahmat Allah SWT adalah lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di dalam Quran surah Al-Luqman ayat 3 itu lil muhsinin, rahmat Allah bagi orang-orang yang muhsin atau yang berbuat baik. Kemudian dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 20 itu rahmat Allah lil muqinin, atau untuk orang-orang yang yakin terhadap Allah SWT. Kemudian yang keempat, ini yang universal, di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah lil alamin, yaitu meliputi seluruh alam. Pengertian nikmat dari segi bahasa memiliki 3 makna, yaitu kelezatan, kepuasan, dan juga anugerah Tuhan. Nah, dalam bahasa Indonesia ini nikmat itu diserap ya dalam bahasa Indonesia, bahwa dalam KBBI nikmat yaitu bermakna yang pertama enak, lezat dalam hal duniawi ya, misalkan masakannya enak. Kemudian merasa puas, merasa senang, misalkan nikmat rasanya tidur di kamar sebagus ini, itu kenikmatan. Kemudian pemberian atau karunia Allah, Allah telah memberi nikmat kepada manusia. Nah, ini nikmat dari KBBI. Kemudian istilah nikmat mengacu pada anugerah dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, baik material maupun spiritual, yang diterimanya di dunia maupun di akhirat. Jadi nikmat nanti akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Kemudian masuk kepada kategori nikmat menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, nikmat harta benda atau kekayaan. Ya, jadi nikmat menurut Imam Ghazali yang pertama, dan ini merupakan nikmat yang terendah. Jadi ini nikmat yang pada umumnya kita pahami bahwa nikmat harta benda atau kekayaan. Nikmat ini merupakan nikmat yang paling rendah, namun pada praktiknya di zaman sekarang ini justru ini yang paling diburu oleh umat manusia. Ya, ini kenikmatan duniawi yang bersifat material. Kemudian yang kedua, kelengkapan anggota tubuh dan panca indera. Jadi kita memiliki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kelengkapan tubuh. Kenikmatan ini sangat patut disyukuri, karena bila sampai kita kehilangan salah satu saja kelengkapan tubuh, maka bisa dipastikan kelancaran dalam aktivitas kita terganggu. Jadi kita akan merasakan suatu kenikmatan panca indera itu diantaranya ketika kita kehilangan fungsi dari panca indera tersebut. Ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat dalam kategori pertama, maka tidak semuanya akan kita rasakan nikmatnya ketika kita tidak mendapatkan nikmat kategori kedua. Misalkan contoh, kita tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya main bola. Nah, main bola ini kenikmatan juga bagi orang yang menikmati main bola tersebut. Apabila orang tersebut tidak memiliki kaki, dia sehat, dia punya mata, punya tangan, tapi tidak punya kaki, sedangkan main bola pakai kaki ya, dalam artian soccer ya. Maka
nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak dapat ia peroleh. Maka ketika kita memiliki kelengkapan tubuh yang berfungsi dengan baik, bahkan berfungsi dengan optimal, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat patut kita syukuri. Kemudian yang ketiga adalah nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan ini tidak bisa diukur dan lebih berharga dibandingkan dengan nikmat kekayaan. Saking bernilai nikmat ini, harta kekayaan manusia tidak bisa habis untuk mengembalikan nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya, ketika kita memiliki harta banyak, itu tidak berguna ketika kita mengalami sakit. Apabila kita tidak sehat, maka ada pepatah bahwa janganlah kita mengejar dunia melupakan kesehatan, karena ketika kesehatan itu hilang dari kita, maka harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun akan hilang sekejap hanya untuk mengembalikan kesehatan kita. Kemudian yang keempat, nikmat diberikannya ruh atau nyawa dalam badan kita. Dengan adanya ruh inilah manusia dapat beraktivitas, kita dapat menikmati dunia ini serta masih dihargai oleh orang lain karena masih adanya ruh di tubuh kita. Ini nikmat yang sering kita lupakan juga, bahwa nikmat hidup adalah diantara nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita. Bahkan ini adalah nikmat yang terbesar. Mungkin di antara kita ada yang sakit tapi masih bersyukur karena kita masih diberi hidup. Tapi kalau kita sudah mati, maka kesyukuran pun tidak dapat kita lakukan. Maka mumpung kita masih hidup, mari kita bersyukur dengan memanfaatkan kehidupan ini dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Bahkan ada video yang sempat viral ya, itu ada percakapan, apakah engkau mau diberikan uang sekian miliar apabila besok ada yang memberikan uang sekian miliar, bagaimana sikap Anda? Misalkan Pak Nasir nih, Ustaz Nasir, misalkan besok nih ada yang memberi uang 10 miliar misalkan, kira-kira bagaimana sikap Pak Nasir terhadap orang tersebut? Bawa uang nih segepok gitu kan, bagaimana sikap kita kepada orang tersebut? Ya, pasti kita berterima kasih. Bahkan mungkin dalam berbagai kesempatan kita sangat mengutamakan ya beliau gitu kan dibanding dengan yang lain, karena jasa beliau telah memberikan ya uang 10 miliar kepada kita ya, pasti sangat berterima kasih. Nah, dalam ucapan itu bahkan pasti saya bersujud berterima kasih kepada ia. Nah, kemudian orang tersebut melanjutkan, tapi besoknya meninggal ya. Misalkan sekarang dikasih uang 10 miliar, mau nggak? Tapi besoknya meninggal. Jangan orang miskin ya, atau orang yang nggak punya. Misalkan orang kaya di sini, siapa ya orang kaya? Uangnya banyak, misalkan gitu ya. Kayaknya masih ya, masih berharap atau masih senang atau bahkan masih mengumpulkan harta benda duniawi. Dalam hal ini uang. Artinya orang kaya sekalipun ketika dikasih uang itu sangat berterima kasih. Tapi bagaimana kalau besoknya meninggal? Maka orang tersebut menjawab, lebih baik saya tidak mendapatkan uang tapi saya masih bisa hidup. Di situ menunjukkan bahwa betapa besarnya harga dari sebuah kehidupan. Kita sekarang hidup, walaupun kita tidak memiliki apa-apa, tapi masih kita memiliki panca indera yang begitu lengkap. Bahkan kita masih memiliki keluarga, anak, cucu, istri, bahkan orang tua yang masih menyayangi kita.
Bahkan mungkin kita masih hidup walaupun kita tidak memiliki apapun. Bahkan ada seorang kisah juga, ia sangat senang terhadap seseorang yang memberikan kepada orang lain suatu kebahagiaan. Nah, orang tersebut tidak merasakan kenikmatan tersebut karena nikmat tersebut lebih kepada nikmat panca indera atau nikmat fisik. Sebagai contoh, misalkan di dalam keluarga ada seorang anak itu main di luar, main layangan atau main bola. Anak tersebut kehausan sehaus-hausnya, kemudian pulang menuju orang tuanya untuk minta minum. Kemudian orang tua tersebut memberikan minum. Anak tersebut itu merasakan kebahagiaan, ya, anugerah dengan diberikan air minum sehingga rasa dahaganya hilang. Namun orang tua tersebut itu lebih besar merasakan kenikmatannya karena mendapati anaknya merasa bahagia karena telah diberikan minum. Nah, artinya nikmat-nikmat tersebut insya Allah masih kita rasakan ketika kita hidup di dunia. Kemudian yang kelima, Imam Al-Ghazali di sini menyebutkan bahwa nikmat yang kelima adalah nikmat iman dan Islam. Kita harus bersyukur telah dilahirkan dalam Islam dan keimanan, karena nikmat inilah yang akan menjadi bekal bagi kehidupan yang paling abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Di sini Imam Al-Ghazali menyebutkan nikmat tertinggi di dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman dan Islam. Maka guru-guru kita sering mengajak kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman dan Islam. Karena nikmat inilah yang sejatinya anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat inilah yang kemudian dikorelasikan dengan adanya nikmat, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tiada iman, tiada Islam tanpa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke bumi, datang membawa iman dan Islam untuk kita. Maka nikmat inilah yang sepatutnya sangat kita syukuri, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat mensyukuri nikmat iman dan Islam ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan bagaimana kita mensyukuri nikmat. Tadi kita telah membahas terkait dengan kategori nikmat. Tentunya nikmat sangat banyak, namun dikategorisasi oleh Al-Imam Ghazali berupa 5 nikmat tersebut. Walaupun nanti Imam Ghazali membagi pula bahwa ada nikmat berupa benda ataupun berupa tadi seperti panca indera, dan juga berupa perasaan yang bahagia, karena belum tentu sesuatu yang membahagiakan secara lahiriah itu membahagiakan secara batiniah. Nah, batiniah tersebut adalah merupakan kategori kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali, yang kebahagiaan itu tidak bisa digambarkan terhadap kategori-kategorisasi tadi, gitu ya. Kemudian cara bersyukur yang pertama bil qalbi, dengan hati. Kita meyakini sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat ini, ya. Dan itu termasuk bersyukur. Ketika kita meyakini bahwa saya diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang bersyukur bil qalbi. Kemudian bil lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah, maka insya Allah kita termasuk orang yang bersyukur. Maka selalulah kita mengucap alhamdulillah ketika kita mendapatkan kesenangan. Kemudian bil amal, yaitu dengan perbuatan, itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Berkaitan dengan nikmat, ketika nikmat itu berupa harta, maka bagaimana kita mentasarufkan harta tersebut kepada hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki panca indera, maka bagaimana kita mengoptimalkan ya panca indera ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal lain Imam Ghazali juga menambahkan bahwa cara bersyukur itu ada bil ilmi dan bil hal. Bil ilmi dalam arti kita harus mengetahui bahwa hal ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengetahui bagaimana cara bersyukur atas nikmat tersebut. Bil ilmi, jadi kita mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bil hal, kita harus bersyukur bagaimanapun, kapanpun, dan kondisi apapun. Namun di dalam penjelasannya dalam hal di sini adalah bagaimana kita berbahagia. Kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah berbahagia. Maka ketika kita mendapatkan suatu keutamaan, pemberian misalkan dari saudara kita, maka setelahnya kita berbahagia dan pemberian itu, karena itu loh adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan cara mensyukurinya adalah kita berbahagia, merasa bahwa hal tersebut sangat bermanfaat untuk kita. Itu diantara cara bersyukur kita terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, di sini Profesor Presia membedakan ada syukur nikmat, ada nikmat syukur. Jadi syukur nikmat adalah kita mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Seperti yang tadi dibahas, kategorisasi nikmat itu diantara yang bisa kita syukuri. Namun nikmat syukur adalah bahwa ketika kita bisa bersyukur, itu adalah kenikmatan. Maka ketika kita tidak bisa bersyukur, berarti kita kufur terhadap nikmat tersebut. Maka di sini menunjukkan bahwa betapapun anugerah yang Allah berikan kepada kita, apakah itu baik apalagi maupun buruk di hadapan kita, maka sejatinya itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak dipandang sebagai nikmat oleh kita. Maka ketika mendapatkan suatu hal yang tidak kita sukai, maka tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Misalkan kita ada proyek, ketika proyek itu berhasil, maka kita ucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Kita bersyukur karena itu sesuai dengan harapan kita. Namun ketika proyek itu gagal, maka proyek itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita sampaikan alhamdulillah ala kulli hal. Boleh jadi hal itu memang kita tidak harapkan, kita tidak sukai, namun dibalik itu bisa jadi ada anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Dan berkaitan dengan nikmat, tadi disinggung bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat terbesar itu adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di sini Ustadz Badrun sering membacakan penggalan ayat ini ya, bahwa Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, sebab fadl atau keutamaan dan rahmat Allah SWT kepada kalian, maka bergembiralah kalian. Nah, di sini menunjukkan juga kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, fadilah-fadilah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah. Kita harus bergembira. Nah, bergembira di sini adalah termasuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rasa syukur terhadap adanya fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita mensyukuri dilahirkannya Nabi Muhammad SAW ke bumi dengan merayakan Maulid Nabi. Maka pada bulan ini di antara kita banyak yang merayakan Maulid Nabi karena bentuk syukur
terhadap lahirnya Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bergembira. Maka di antara kegembiraan kita adalah bagaimana kita menyanjung Nabi Muhammad SAW dengan salawat-salawat, bagaimana kita berzikir, bersilaturahim dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan takwa, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan ditambah nikmat-nikmat kita, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Demikian kajian kita pada malam hari ini.